yang kau berjanji dan sanggup memperangi imanku bersepakat percaya masalah ku terima sekarang kemenangan darimu. Sudah
Kau sungguh sangat baik. Haleluya. Tuhan berkata yang suara bersama ya Raja. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Apa yang kami naikkan, apa yang kami tinggikan, memang betul adanya Tuhan sungguh layak, Tuhan sungguh berkuasa, Tuhan sungguh baik buat kami. Pada saat kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, hidup kami dan tubuh kami beribadah, mendapatkan sesuatu yang baru yang menyegarkan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hamba-hamba Tuhan, kami pelayan-Mu, kami jemaat, kami kepunyaan-Mu, kami milik-Mu. Kami mau siapkan dan kuatkan teguhkan hati kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam ibadah yang sungguh-sungguh ada berkat, ada kekuatan yang baru, ada pertolongan, ada perlindungan, ada pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami pakai waktu ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibadah ini sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkenan dan Tuhan yang bertahta. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Sama-sama yang percaya, amin. Haleluya. Umat yang percaya bahwa Yesus adalah Raja atas dunia, angkat tanganmu. Mari bersama-sama untuk Tuhan kita akan beri tangan. Satu
Kita bersyukur saudara-saudari kita masih ada sampai hari ini. Bila hari ini saudara-saudari memiliki hati yang terasa begitu berat, mari datang sama Tuhan, mari sujud di altarnya, karena Dialah satu-satunya sumber pengharapan bagi kita. Kita akan puji Dia. Terasa berat, aku mengerti bebanku, ku sanggup Yesus.
sehingga kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan untuk berjumpa, untuk merasakan kasih sayang Tuhan, dan kami boleh pulang dengan kebanggaan karena Engkau lah yang telah mengasihi kami sekalian. Mari Tuhan pimpinlah kami, sertai kami, sehingga apa yang akan kami dapatkan pada pagi hari ini semuanya akan selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau mendengar doa kami, permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada para pemuji. Puji Tuhan. Nah, di sini saja nggak apa-apa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena ulang tahun Happy Birthday GBI ke-55 saya ikut. Haleluya, ya. Tadinya saya pikir, wah, jangan-jangan saya harus ikut karena sudah COVID duluan. Tetapi Tuhan penuh kasih. Amin. Dia panggil, dia selamatkan, dia sembuhkan, sehingga saya boleh sama-sama saudara memuliakan. Tema hari ini, saudaraku, yaitu dewasa dalam iman. Kita semua perlu menjadi dewasa dalam iman. Sebab kalau tidak dewasa, berarti kita belum maju-maju. Kita masih seperti PSSI, kalah melulu. Ya, tadi pagi saya dengar radio 01 dari Irak. Nah, ini bukan sepak bola, saudara, tetapi mari kita mau dewasa, kita mau maju, kita mau bergerak, dan kita bisa menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Kita tidak boleh terus menjadi domba. Kita harus bisa menjadi sapi, lembu yang bisa menarik pekerjaan Tuhan, bisa maju di dalam Dia. Dan yang dikasih Tuhan, dewasa berarti orang yang sudah melewati masa anak-anak. Kalau masa anak-anak itu masa yang pertama, tapi sudah masa pertama selesai, kita banyak belajar, kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Dan kasih Tuhan, hari ini ada orang yang akan kita renungkan sama-sama bagaimana mereka bisa melakukan suatu pekerjaan yang besar karena Tuhan yang turut serta di dalamnya. Haleluya, ya. Orang yang dewasa dalam iman itu adalah orang yang kuat, orang yang menang dalam segala persoalan. Dewasa iman artinya orang yang punya tanggung jawab, ya, orang yang punya tanggung jawab. Saudaraku, pagi hari ini saya mau mengajak saudara sekalian kita membaca kitab Kisah Rasul pasal 9 ayat 1. Ya, kita lihat ya. Kisah Rasul 9 ayat 1. Dikatakan begini ya, mari kita baca sama-sama saja ya. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia menghadapi imam besar dan meminta kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Terus
Ia dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Terus jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Terus apakah kamu bangunlah teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Terus Saulus membangunkan diri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa karena harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Sampai sini sudah kasih Tuhan. Ini satu peristiwa, suatu kejadian yang betul-betul sudah terjadi di kota Damsyik, kota Damaskus atau Damsyik ini, saudaraku. Memang di sana Tuhan bekerja luar biasa sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Di antaranya mereka yang tinggal di satu jalan yang namanya jalan lurus. Jalan lurus itu jalannya yang lurus ya, saudaraku. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan sehingga Saul dia kepingin menghabisi orang Kristen dengan cara membasmi mereka. Dia jalan masuk ke kota Damsyik, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca tadi bahwa waktu dia masuk ke kota Damsyik, maka terjadilah suatu peristiwa, yaitu dia terkena sinar matahari, sinar bukan matahari ya, tapi sinar yang begitu menyorot matanya sehingga matanya menjadi buta. 3 hari dia tidak bisa melihat. Jadi saudaraku, karena hatinya sedih, dia menjadi orang yang tidak mau makan, tidak mau minum 3 hari. Siapa yang suruh? Tidak ada yang suruh, dia maunya sendiri. Ya, kita nggak perlu nyuruh dia, sebab memang dia adalah orang yang jahat. Kalau sekarang namanya mungkin disebut teroris, ya, teror. Dia bikin banyak kejahatan, dia bikin banyak penangkapan, pembunuhan orang yang kena sebagai korban yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, namanya Stefanus mati karena perbuatan Saulus ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi tidak ada orang berani melarang, tidak ada orang berani melawan, karena dia punya kuasa. Dia pegang surat dari orang-orang Yahudi, orang-orang tua-tua gereja yang pada waktu itu, yang bisa memberikan surat kepadanya untuk dia bisa tangkap orang-orang Kristen dan kemudian dibinasakan. Inilah kira-kira saudaraku. Jadi kota Damsyik pada waktu itu merasakan suatu ketakutan juga, karena ada orang yang datang untuk melakukan pembunuhan, melakukan segala perbuatan mereka, sehingga banyak yang menjadi korban. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang seterusnya mari kita teruskan saja ya, ayatnya tadi. Ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan berkata, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Terus dikatakan lagi, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus.
Dan carilah di rumah Yudas. Yudas ini orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya Tuhan. Bukan Yudas Iskariot ya, tapi Yudas yang lain. Kalau Yudas itu mungkin namanya sekarang seperti si siapa? Nama orang biasa ya, nama pasaran ya. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang namanya Saulus. Ia sedang berdoa. Selanjutnya, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangi tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat yang berikutnya, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Terus lalu Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, lalu menumpangkan tangannya ke atasnya. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ini yang dikasih Tuhan. Jadi kita tahu ceritanya Ananias ini mencari orang yang namanya Saulus dari kota Tarsus. Dia adalah seorang teroris, seorang pembunuh, seorang yang mau menghabisi orang Kristen. Ya, jadi dia sana. Si nama Saulus itu terkenal. Siapa yang mati? Saulus. Siapa yang mati? Saulus. Jadi Saulus itu namanya sudah masyhur. Ya, di mana-mana orang tahu bahwa Saulus itu tukang membunuh orang Kristen. Jadi sesuatu waktu Tuhan memanggil Ananias, bangun diri dan pergilah dengan lurus ke rumahnya orang yang namanya apa tadi? Yudas ya. Rumahnya orang yang namanya Yudas. Di situ ada orang bernama Saulus, makanya buta. Tapi aku akan membunuh dia. Aku akan menjadikan dia alat yang heran. Saudaraku, inilah suatu tantangan yang besar. Ananias tentu takut ya, kaget. Perlu nggak saya mesti ngasih tahu dulu sama itu apa namanya bodyguard saya? Ini kata Ananias. Perlu nggak saya mesti lapor dulu sama istri saya supaya kalau nanti saya nggak pulang karena terbunuh oleh Saulus itu, saya sudah bisa diurus. Paling enggak apa yang jadi urusan istri bisa melanjutkan. Tapi ini enggak ya. Sebelum dia punya pikiran-pikiran begitu, cari bodyguard, cari istri, cari orang yang lain, yang cari teman-teman, barangkali teman bisa membantu, bisa nolong ya. Ternyata Tuhan sudah memberitahu, tidak, jangan cari siapa-siapa. Pergi carilah Saulus, orang Tarsus, adanya di rumah Yudas. Dia adalah seorang teroris, tapi di tangan Tuhan bilang,
maka dia akan menjadi seorang yang bisa bersaksi karena begitu besar tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang namanya Saulus tadi. Dan aku yang dikasih Tuhan, jadi Ananias ini setengah gemeter, tapi dia dikuatkan oleh firman Tuhan. Dia dikuatkan. Jadi dia sebenarnya sudah dewasa dalam iman. Dia sudah mengerti bahwa kalau Tuhan yang nyuruh, pasti Tuhan akan kasih jaminan untuk keselamatan. Pasti dia akan memberikan pertolongannya. Dan oleh sebab itu dia cari rumahnya orang namanya Yudas di jalan yang lurus, namanya jalannya lurus. Jadi jalannya memang lurus ya. Nah, masuk gang kiri kanan, belok kiri belok kanan, naik tangga turun tangga, tidak. Tapi dia jalan lurus terus ke mana ya Pak? Rumahnya Yudas ya. Oh ini yang depannya ada pohon. Jalan lagi. Masuk ke situ dan dia berkata, harus saudaraku, Tuhan yang kau temui di jalan ke kota Damsyik itu menyuruh aku datang kepadamu untuk berdoa supaya engkau bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Inilah ciri-cirinya orang yang dewasa dalam iman. Dia tidak takut lagi. Dia tidak cari bodyguard. Dia tidak lapor polisi, tidak lapor sama teman-teman. Nah, dia tidak cari alasan-alasan lain. Dia nolak ataupun mencoba mencari jalan, mencari akal supaya dia tidak disuruh. Dia tetap percaya karena dia sudah dewasa dalam iman. Dia sudah percaya oleh sebab itu dia ketemu dan bilang, aku akan berdoa. Lalu dia tumbang tangan dan berdoa. Dan dia tuh ternyata Tuhan berikan kesembuhan. Matanya yang tadinya buta itu, tahu-taunya ada yang copot dari dalam matanya itu. Bukan matanya yang copot, tapi ada kulitnya yang tipis yang copot sehingga matanya jadi terang. Ya saudaraku, jadi nggak usah manggil dokter ahli katakan nggak usah, langsung ditumpangi tangan dan langsung dia sembuh. Oh puji Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata memang Saulus itu akhirnya terpakai di dalam tangan Tuhan. Saulus akhirnya menjadi Paulus. Paulus yang kemudian menulis surat di penjara. Dia di penjara, dia terkena angin ribut di kapal dan sebagainya. Begitu banyak surat-surat di dalam kitab Injil yang saudara dan saya baca. Itu ternyata adalah mereka yang menulis namanya dari Paulus yang tadinya adalah Saulus, seorang yang telah menjadi menang dan diubahkan oleh Tuhan. Akhirnya Saulus menjadi orang yang juga dewasa di dalam iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat ada orang yang namanya Yusuf. Yusuf yang ada di Perjanjian Lama punya saudara, tapi saudaranya benci sama dia sebab bapaknya sayangnya kelewatan sama Yusuf. Yusuf dikasih pakaian yang bagus, sedangkan saudara-saudaranya pakaian biasa saja. Nah, akhirnya Yusuf ini dijual menjadi budak di negeri Mesir. Nggak taunya budak yang dijual ini, Yusuf ini, dia akhirnya menjadi raja muda.
menjadi raja muda. Kata saya itu nggak kenalin, karena Yusuf itu dia pakai pakaian yang seperti orang Mesir, pakai rambut orang Mesir, segala halnya gaya-gaya dari Mesir, sehingga dia tidak dikenali sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya datang ke Mesir, masuk ke istana, ketemu sama Yusuf, tapi mereka nggak kenal, nggak tahu kalau orang yang jadi kepala itu adalah saudaranya dulu yang pernah dijual, yang pernah dimasukkan ke dalam sumur. Ya, saudaraku, dia nggak tahu kalau ini adalah Yusuf, tapi Yusuf tahu saudara-saudaranya itu barisannya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, dan seterusnya dia tahu, sehingga orang-orang ini semua kaget. Kok bisa kami didudukkan di tempat-tempat, di kursi-kursi yang barisannya menurut umur, menurut nomor urut, ya saudaraku. Inilah yang menjadi suatu keheranan dari saudara-saudaranya Yusuf. Tapi Yusuf dia tetap mengasihi orang-orang yang sudah sama kepadanya. Dan Yusuf ini dia dewasa. Dia mengajak saudara-saudaranya tadi supaya mereka jadi orang yang tobat, mereka menjadi orang yang percaya. Lihat saudaraku yang kasih, Tuhan bekerja dalam hidup orang yang mau dewasa dalam iman. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf akhirnya bisa memenangkan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya berubah. Sudah dicoba berapa kali? Apakah masih tetap tipu? Masih punya bapak? Bapaknya masih hidup? Masih, Pak. Masih punya adik kecil lagi? Punya, Pak. Oh, inilah yang menyebabkan Yusuf akhirnya mengasihi saudara-saudaranya, walaupun dia pernah disakiti, dia pernah merasakan satu hal yang luar biasa. Dia ditendang masuk sumur kering, dijual sebagai budak, ya sudah. Tapi Yusuf tidak pernah ingat apa yang menjadi kejahatan saudara-saudaranya. Jadi inilah yang terjadi kalau orang itu sudah dewasa dalam iman. Dia dewasa, walaupun dia sekarang sudah jadi orang nomor 2, dia tidak menyia-nyiakan saudara-saudaranya, yang menolong bapaknya yang kelaparan. Dia memberikan apa yang mereka mau. Akhirnya mereka diundang datang ke Mesir, dan mereka tinggal di satu tempat yang namanya Gosen. Oh, di Gosen itu sudah semuanya disediakan oleh Yusuf. Padahal dulu Yusuf itu pernah ditendang, pernah dibenci sama saudara-saudaranya, tidak pernah diingat kesalahan-kesalahan. Demikian juga Daud, saudara. Daud punya punya bos namanya Raja Saul. 2 kali sudah dia melihat sendiri kalau dia mau tancapin itu tombak yang tajam itu ditusukkan ke Saul sudah mati. Tapi Daud bilang, aku tidak berani mengusik orang yang diurapi Tuhan. Aku nggak berani, ya. Sebab itu Daud dia berkata selalu, aku tidak berani mengusik orang yang diurapi Tuhan.
Jadi dia lepaskan itu Saul sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh Daud, yang akhirnya Daud sendiri jadi raja, diangkat oleh Tuhan sendiri. Kemudian saudaraku, ada orang namanya Usia, bukan Usia yang percaya, ya, Usia di Alkitab. Usia ini punya istri, saudaraku. Istrinya itu suka main keliling kemana-mana, gak pulang-pulang. Sebenarnya sebagai suami, Usia ini bilang lebih baik jangan pulang sekalian. Tapi suruh Tuhan bilang, Usia, suruh istrimu pulang, terima dia, kasih dia. Oh sosok, kalau melihat orangnya mungkin Usia nggak mau, tapi karena perintah Tuhan, dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, dan akhirnya Gomer jadi orang yang takut sama Tuhan. Ini semua terjadi karena Hosea dewasa dalam iman. Dia tidak lagi jadi orang yang maunya sendiri. Saya nabi, saya mesti hidup kudus. Enggak. Tuhan nyuruh apa, dia lakukan perkara itu. Kemudian ada lagi saudaraku, yang keempat yaitu, saya ambil contoh saja, seorang perempuan Samaria. Dia bilang sama Tuhan, aku gak punya suami, belum punya suami. Yesus bilang apa? Benar, omonganmu betul, gak salah. Yang sekarang di rumah itu istri yang ke-6, yang kelima ya, suami kelima ya, kelima. Masih ada 4 lagi. Di mana? Nah itu satu perempuan yang bilang, saya nggak punya istri, nggak punya suami. Panggil suami, panggil. Baru dia ngerti bahwa Yesus bukan orang biasa. Yesus adalah juru selamat yang mau menyelamatkan perempuan Samaria ini. Jadi akhirnya perempuan Samaria ini bertobat. Dia mengerti bahwa dia adalah orang yang tidak ada rahasia apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Juga saudaraku, yang kita lihat ada orang namanya Petrus. Petrus itu sudah berapa kali saudaraku menyangkal Tuhan? 3 kali. Ya, menyangkali. Menyangkali itu bukan pergi ke kali. Ya, bukan. Tapi menyangkali itu artinya tidak mengaku Tuhan. Tapi Yesus menyelamatkan Petrus. Karena apa? Karena Petrus ada satu pekerjaan besar yang Tuhan ingin supaya Petrus bisa menangkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus tidak marah sama Petrus. Tuhan Yesus tidak mengusir Petrus, tapi Petrus untuk kembali. Akhirnya Petrus kembali ketemu sama Tuhan. Dan ada lagi satu, yaitu penjahat yang ada di atas kayu salib. Dan disalib bareng cecer. Tapi yang sebelah satu ini dia berkata, Tuhan, ampunilah aku dan ingatlah akan aku kalau Engkau ada di dalam Firdaus. Yesus dia melihat orang yang disalib ini, menyadari kesalahannya, menyadari bahwa dia orang bersalah, dan dia berkata, hari ini Engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Hari ini aku akan bersama-sama dengan Engkau, sehingga di mana aku berada, kamu juga akan berada. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan,
orang yang disalib, yang bersalah itu, yang mengaku kesalahannya itu sungguh-sungguh dia mengalami suatu sukacita yang besar karena dia diampuni dosanya dan dia diselamatkan. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah contoh dari orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan. Sebab itu, saudaraku, ada satu perkara yang perlu saya ingatkan kepada kita sekalian, saudaraku, yaitu bahwa khawatir ya, dan percaya itu berbanding terbalik. Kalau orang sedikit percaya, yang banyak khawatirnya. Karena percayaannya sedikit, ya, jadi banyak khawatirnya. Dan orang yang banyak percaya maka khawatirnya sedikit. Itu ya, berbanding terbalik. Jadi orang yang tidak percaya, khawatirnya apa? Selalu ya, selalu khawatir. Nah, dan orang yang selalu percaya tidak khawatir. Amin. Betul. Ini adalah satu perkara yang wajar, satu perkara yang biasa, tapi itu sudah terjadi. Oleh sebab itu, mari kita lewat 5 menit ya. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua menyanyi satu pujiannya. Lalu saya ingin mengajak kita menyanyi. Lagunya adalah lagu anak sekolah minggu, saudaraku. Ya, sekolah minggu. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, selama-lamanya. Haleluya. Kalau diteruskan terus. Tapi kalau kita menyanyi yang kedua, lain lagi. Manusia berubah, manusia berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 manusia itu suka berubah-berubah. Iya, saya perhatikan ya, terutama ya bukan pria saja, wanita juga. Tapi juga bukan wanita saja, pria juga ya. Sering kali berubah. Ya, nanti kalau ada bedak model baru, waduh, bedak dibedakin, semuanya dibedakin, tapi rambut-rambut dibedakin. Sebabnya mari kita mengucap syukur manusia bisa berubah, gampang berubah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Yang nyanyi, dan nanti saya ajak Ibu Marta maju ke depan karena mau berdoa untuk persembahan. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kalau sudah dewasa, coba pikir, tetangga saudara ada yang enggak yang belum diselamatkan? Tetangga kita ada enggak yang belum percaya? Kenalan kita ada enggak yang belum Tuhan? Itulah Saul kita. Saudara punya Saul? Punya. Pasti punya. Dan saya percaya kalau saudara punya Saul, mari kita mau menangkan mereka. Dan berkatalah kepada mereka, Saul, saudaraku, Tuhan Yesus yang sudah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku untuk berdoa. Pada waktu ada orang berdoa di surga, pintunya goyang karena malaikat keluar masuk melalui pintu itu, bawa kabar, bawa jawaban, bawa berkat untuk semua orang yang berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau Allah Juru Selamat kami yang telah mengasihi kami sekalian. Engkau telah datang, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan. Dan segala perkara yang belum bisa kami lakukan, Engkau sendiri yang mengajari kami untuk kami bisa sanggup untuk belajar mengasihi Engkau, belajar percaya, memenangkan jiwa bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin kami sekalian. Terima kasih. Dengan doa kami, mohon Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Mantap. Haleluya. Ya. Shalom saudara diberkati. Puji Tuhan ya, kita telah menerima berkat firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh, dan kita percaya berkat firman Tuhan pagi ini sudah membawa kita lebih maju lagi untuk mengasihi Tuhan. Jadi saya bertugas untuk membawa persembahan. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada pagi ini karena anugerah Tuhan, mari kita bawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan tubuh yang sehat, sehingga kami bisa datang beribadah ke rumah Tuhan. Dan kami mengucap syukur, Tuhan terimalah seluruh persembahan pujian kami yang kami naikkan bagi Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, supaya iman kami bertumbuh. Biarlah Tuhan kami tetap setia mengiring Engkau, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami, supaya hidup kami, iman kami bertumbuh dan kami diberkati. Dan kami percaya umat-Mu pada pagi ini sudah terima berkat Tuhan. Kami syukuri Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas, Gembala Senior. Tuhan berkati kesehatannya. Biarlah Tuhan selama masa hidup kami tetap memuliakan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam roh jiwa kami. Roh Kudus menyertai kami sehingga kami setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudara kami yang membawa persembahan. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani persembahan. Tuhan balas dengan berkat yang berkelimpahan. Pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Ku tetap cinta
memberkati dan juga pada seluruh pelayan. Terima kasih. Dan saudara alhamdulillah kembali untuk kita bersama-sama nanti sore ibadah jam 4 sore akan dilayani oleh Bapak PD Alexander Sema. Dan sebelum saya lanjutkan ada jiwa baru ya. Satu belakang saudari Vina ya. Kita mau sambut bersama ya. 1, 2, 3. Selamat datang Bapak Madiru. Selamat datang Bapak Madiru. Selamat datang Bapak Madiru. Kita sambut bersama. Nanti ibadah diadakan 2 kali jam 8 pagi dan jam 4 sore. Jadi nanti kita jam 4 sore ada ibadah kembali bersama. Dan ibadah sekolah minggu jam setengah 10. Untuk ibadah yud jam 11. Dan untuk Rabu ini tanggal 15 Oktober kita ada ibadah wanita jam setengah 6 ya. Tetap jam setengah 6 sore kita ibadah wanita yang akan dilayani oleh Bapak PD Alexander Saran ya. Mari saudara-saudara para wanita akan menuju hadir bersama-sama walaupun WCB ketiga sudah selesai. Mari kita tetap hadir bersama-sama di dalam ibadah wanita. Dan untuk hari Sabtunya jam 8 pagi kita ada doa Sabtu bersama. Dan juga sebagaimana telah diinformasikan beberapa waktu lalu 28 September telah terjadi musibah kebakaran atas rumah Bu Yulian Nurmala, rumahnya habis terbakar. Kita mengucap syukur Ibu Yulian Nurmala hari ini hadir bersama-sama beribadah di tempat ini ya. Boleh Bu Yulia boleh bangkit berdiri biar rekan-rekan boleh tahu. Mungkin yang belum tahu ini loh Ibu Yulian Nurmala. Ya, kami juga mengucapkan silakan duduk Ibu. Kami ucapkan juga terima kasih kepada saudara-saudara sekalian sudah partisipasi di dalam menggalang dana untuk kita nanti akan berikan kepada Bu Yulia. Kita masih mengumpulkan baik saudara yang memberikannya secara transfer bank silakan, atau yang memberikannya memasukkannya dalam kantong kolektif warna biru, atau ini melalui Ibu Tanjuri di rumah Bapak. Kita akan kumpulkan bersama-sama saudara, berapapun jumlahnya itu saudara, kita mau dukung bersama-sama ya saudara ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan juga pada hari ini bertepatan tanggal 12 Oktober ada yang berulang tahun saudara ya. Ada Arvin Lantan, Arvin 20 atau 21 ya? 20 ya? 20. Yuk silakan yang memberkati kue dan dimakan dengan berdiri saudara. Dan juga ada jadi kita mau ulang tahun. Ya. Arvin sendiri dari foto tadi. Udah dipoto ya. Ya. Lihat sini ya senyumnya. 1 2 3 1 2. Udah? Foto udah? Cincin udah? Jemaat boleh duduk dulu. Arvin di tempat nanti akan didoakan sebentar. Dan saudara-saudara nanti selesai ibadah jangan langsung pulang dulu saudara. Nanti selesai doa tutup doa berkat. Di belakang memang ada berkat, ada roti yang dibawa oleh keluarga yang berulang tahun. Kita bisa menikmatinya. Dan juga pasti nanti ada hadiah, ada game saudara. Jadi tunggu doa tutup doa berkat ya saudara ya. Ada hadiahnya, ada game. Jawabannya gampang saudara. Jadi itu saja. Bapak Ibu, angkat tangannya kita mau berdoa ya, angkat tangannya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kami mengucap berbahagia bertambahnya usia dengan anak-anak Tuhan. Punyamu milik kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang baik berkat daripada Tuhan mengalir ke atas hidupnya.
Harvey diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala keberkatan mengalir di dalam hidupnya, masa depannya, dan kami percaya Tuhan yang memberkati. Semakin cemerlang dan bilang gemilang engkau di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberkati hidupmu. Mengalir kuasa daripada Tuhan, masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Berkati orang tuanya, berkati masa depannya, apa yang dirintis dan dikerjakannya, kuliahnya, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karirnya meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Selama engkau taat mendengar suara Tuhan dengan baik, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, akan kita selesaikan ibadah pada saat pagi hari ini. Mari kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Baca sama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam pada naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang dipercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat rangkap burung, dari penyakit sampah dan busuk. Dengan bekaknya Ia akan menundukkan engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menahan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular beluga akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat pertolongan, perlindungan Tuhan. Dan kami boleh sampai di hari ini, di hari Minggu ini, Tuhan sudah sertai. Hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari di mana Tuhan menyertai dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar jemaat-jemaat-Mu, umat-umat kepunyaanmu semakin dewasa dalam iman mereka, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya dari tempat ini akan keluar orang-orang yang imannya luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika mereka di dalam problem, permasalahan, sakit, penyakit, kami tahu Tuhan yang akan memberi jalan keluar, kesembuhan, pertolongan pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Berkat Tuhan turun buat para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Gembala senior kami. Dia diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang hadir pun diberkati Tuhan. Dan tidak dapat hadir, kami juga berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Jika kalau pada saat hari ini mereka sedang di dalam perawatan medis, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tempatnya masing-masing mereka dijamah dan ditolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan mereka. Tidak ada penyumbatan, tidak ada infeksi. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semuanya baik, lancar, tidak ada yang mengamuk. Semua teduh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa pada saat pagi hari ini untuk Pak Sebastian Wanci yang mengalami patah tulang kanan kirinya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan lengannya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini Tuhan yang menjamah dia.
ada sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menopang dia. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Kami sertakan juga Tommy Atmaja. Tuhan tolong dimanapun dia berada. Di saat dia berbaring di atas ranjang rumah sakitnya, Tuhan tolong. Operasi tulang punggung yang sudah berlanjut, yang sudah berlangsung karena penyertaan Tuhan. Kami minta kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga sertakan di dalam doa kami untuk Ibu Santi, istri dari Andre. Juga kami bawa nama-nama yang lain ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong juga Ibu Naomi Kyok yang dalam kedukaannya karena pada saat pagi hari ini anaknya berpulang ke rumahmu Tuhan. Tuhan beri dia penghiburan Tuhan. Tuhan tolong dia. Ada pertolongan, ada penghiburan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan nama-nama yang lain. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Tidak ada yang mustahil. Juga buat Ibu Yulian Nurmalang yang mengalami musibah kebakaran dan banyak orang-orang yang mengalami musibah kebakaran. Kami berdoa dari tempat ini. Ada Tuhan buka jalan, Tuhan buka berkat. Apa yang dikerjakan Pak Tarmin, apa yang dikerjakan Ibu Yulia, semua boleh berhasil. Berkati tangan mereka dan berkati setiap orang-orang yang sudah terulur tangannya untuk memberi. Kami berdoa Tuhan yang limpahkan di dalam keberkatan mereka. Bahwa saya juga kami sertakan di dalam doa kami ke dalam tangan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga bawa Ibu yang sedang mengandung, Ibu Vivi Tuhan, dan juga Vili. Khusus buat Vivi Tuhan kami berdoa Ibu anak sehat Tuhan. Kami tahu apa yang dia alaminya dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang baik. Pada masa-masa persalinan yang sudah dekat ini Tuhan yang menyertai. Sekali lagi dia di dalam selubungnya Tuhan dipagari, dilindungi oleh kuasa Allah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami dalam perlindungan Tuhan. Kami dijagai Tuhan. Kami dinaungi. Langkah kaki kami keluar dari tempat ini. Kami menjadi saksi Kristus yang hidup. Kami siap terima berkat Tuhan. Mari saudaraku, bangkit berdiri, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa. Kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Naungan dari Roh yang Maha Kudus menaungi kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kami kedua kali. Haleluya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan itu terlebih dahulu ya Pak Ibu. Saudara silakan duduk. Hari ini kita bersuka cita, ada jemaat yang berulang tahun dan juga jemaat yang berulang tahun ini keluarganya mau membagikan sukacita bagi berkat. Nanti ada roti buat saudara dan ada juga ada bonus lagi, ada hadiah saudara. Game semuanya boleh main saudara kecuali saya. Semua boleh main ya. Kita sediakan ada 3 hadiah. Saya mungkin mau undang Bu Noni ya yang kasih pertanyaannya, mau apa atau Arvin biar lebih seru. Ya. Nanti semua boleh main dan boleh yang merasa bisa maju dulu, jangan jawab di tempat, maju dulu. Boleh kalau pagi kita bersuka cita sama-sama. Ada berkat dari Tuhan oleh keluarga. Silakan pertanyaannya, Bapak kasih sil. Ayo, pertanyaannya disampaikan dahulu. Nanti saya minta 3 orang yang bisa maju ke depan. Ayo. Pertanyaannya di atas langit ada titik bulan. Tentunya itu lagu sekolah minggu. Biasa dinyanyikan di sekolah minggu. Jadi di atas langit ada titik-titik. Maksudnya lagu sekolah minggu yang berasa jauh maju dulu ke depan, jangan ngomong dulu maju ke depan itu 3 orang. Saya minta 3 orang. Yuk boleh semua boleh. Tadi Pak Kepala Setu angkat tangan boleh. Ciai angkat tangan boleh. Ayo silakan maju ya. Hadiahnya lumayan gede. Bisa traktir saya. Bisa traktir yang ulang tahun juga loh. Kita ditraktir 54 dulu bisa 55 bisa loh. Ayo mau dikasih. Ayo. Mau traktir pemuji juga sekalian yang pelayanan nggak bener. Maju. Yang bisa maju jangan ngomong 3 orang. Saya minta 3 orang. Ayo.
ada titik-titik tadi klunya lagu sekolah minggu. Menang ya, satu orang lagi, satu orang lagi. Ini ada 3 nih. Ayo ada 3, ayo silakan. Maju, maju. Titik-titik apa? Ayo maju, biar cepat pulang dan bisa. Ayo. Silakan. Maju singers boleh kasih. Udah, kita dengar jawabannya ya. Siapa dulu nih? Jawabannya sama semua kan nih? Jawabannya Tingginya langit lebih Ya, tinggi kasih Yesus. ya ini. Jawabannya apa jadinya? Kasih Yesus. Yang Yesus. Bener, Ceh? Bener nggak ya, Ci? Bener nggak, Ceh? Ini berulang bener nggak, Ci? Oh, nyanyi kan coba bener. Ayo nyanyi. Ayo, Ceh. Satu-satu nyanyi, satu-satu. Nyanyi. Nyanyi satu-satu. Nyanyinya satu-satu, weh. Nggak ada bedanya. Aturan yang nggak bisa nyanyi dipotong. Potong gimana? Boleh setengah nanti tolong tunggu satu-satu ya dipotong. Cair, 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 cair. Cair, 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 cair. Cair, cair, cair. Yang keluar terakhir ya. Terima kasih ya, Ibu Noni, Amin, Tuhan memberkati dan seluruh jemaat Tuhan memberkati. Selamat menikmati bagi yang ada di belakang.